Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati para asatidzah, para habaib, para undangan, nakhussu bidzikir Abu Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, Al-Habib Dr. Sugaf bin Hasan Baharun, Al-Habib Ali Baharun, Al-Habib Husn Baharun, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Ghifri, dan seluruh majelis keluarga yang hadir pada pagi hari ini, para tokoh masyarakat, segenap perangkat desa, RT, RW atau yang hadir pagi hari ini, seluruh asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, tidak mengurangi rasa cinta saya. Nomor dua, saya tidak hafal. Ya, selesai karena saya takut ada guru saya. Nomor tiga, rombongan dari mempelai putri Haji Mukhlisin sekeluarga. Alhamdulillah, putra Haji Mukhlisin ini kalau tidak siap karena ada ahli bed, biar cepat selesai waktunya, biar cepat mau makan sebenarnya. Alhamdulillah, pagi hari ini bisa duduk bersama di hari yang barokah ini. Saya atas nama dan mewakili Sahibul Afrah, Sahibul Hajah, Ustaz Hasan Basri Muhammad, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin, kepada asatidzah yang sudi hadir dan menghormati kami menghadiri acara pagi hari ini. Beliau sibuk dengan mengorbankan waktunya dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini semua adalah yang saya atas nama Sahibul Afrah, Sahibul Hajat bisa hidangkan. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, banyak kelemahan, baik penempatan atau penyambutan yang kurang layak bagi hadirin semua. Yang nomor dua, kami ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah lama mempersiapkan acara ini, asatidzah, persada, dan teman-teman dari ashab masa lembu dan bawian yang ikut mempersiapkan acara ini. Tidak bisa saya membalas apapun kecuali dengan ucapan jazakumullahu ahsanal jazaa fid dharain. Yang terakhir, khususnya saya mengharap untuk mempelai kedua supaya didoakan ahlul bait, khususnya Abu Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, Habib Sugaf dan keluarga semua, agar menjadi jodoh yang kekal dari dunia sampai ke akhirat, diberi keberkahan hidupnya, diberi keberkahan dunianya, dijadikan orang yang cepat mempunyai anak dan anaknya soleh-solehah. Mohon maaf saya bilang cepat punya anak, biar Ustaz Basri punya cucu dengan cepat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Memang saya tidak pernah menjadi Sahibul Afrah karena anak saya kecil-kecil, ini pertama kali kayak latihan di pondok. Mohon maaf, Habib Sugaf, Habib Zain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Al-Ustaz Zainul Alam Muktasbillah yang mewakili pihak keluarga. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan betul-betul mewakili Sahibul Hajah. Karena masih banyak tadi yang ingin diwakilkan tapi belum tersampaikan mungkin. Selanjutnya, mau'izah hasanah, hikmah pernikahan yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Ustaz Al-Habib Dr. Sugaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Kepada Al-Mukarram kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan, serta kita andalkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, khususnya qudwatuna wa fakhrana wa malazana Mudirul Ma'had Habib Zain dan Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah wa kasara amsalah wa atam masahatah, dan semua abna Abuya Habib Hasan Baharun, Habib Ali, Habib Husin, Habib Abdullah Jufri, dan tidak lupa kepada Al-Am Habib Umar Baharun, Habib Bakri, Habib Ahmad Haddad, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, khususnya orang tua kita, guru kita bersama, Rabbi arwahina wa asadina Al-Ustaz Qaimuddin Abdullah, dan kita berharap serta berdoa semoga beliau masih panjang umur, sehat badan, dimudahkan kalau bisa, dan ditambah cinta Nabi SAW untuknya, dan karat wa marat biru'yatihi fil manam wa yabda insyaallah qabla mugabalati malikid dayyan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan umur kita panjang seperti beliau, dalam keadaan masih sehat, masih bisa mengajar, bisa berdakwah sampai akhir umur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan, dan khususnya Sahibul Hajah Akhina alladzi yatabarul walad walidi Abu Habib Hasan Baharun Ustaz Hasan Basri hafizahullah wa ra'ah, dan semua keluarga besarnya. Semoga beliau dengan walimah urus yang dilaksanakan pada pagi hari ini menjadi sebab panjang umur, dimudahkan segala urusan, tambah berkah umurnya, ilmunya, amalnya, harta bendanya, dan semoga kabul hajat insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita doakan juga kedua mempelai Nanda Ali dan Ananda Fatimah, semoga keduanya mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah insyaallah daripada Allah Ta'ala dalam pernikahan ini, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, serta membanggakan keduanya sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara terkait dengan hikmah nikah, maka tidak akan terlepas daripada firman Allah yang telah dibacakan oleh akhina fillah Al-Ustaz Amin tadi, di mana Allah Ta'ala memulai ayat tersebut dengan ucapan wa min ayatihi, termasuk di antara tanda-tanda besarnya. Di sini harusnya kita mempunyai sebuah pemahaman bahwasanya Allah tidak mungkin akan menjadikan sesuatu yang kecil itu besar atau sebaliknya. Yang Allah sebutkan suatu pertanda kebesarannya, berarti itu adalah sesuatu yang agung dan besar. Sehingga Allah Ta'ala menyikapi pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat besar, bahkan termasuk menjadi sebab-sebab untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bertafakur. Sehingga kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT itu banyak. Di antaranya adalah pernikahan. Tapi pernikahan yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu tidaklah banyak, tapi sedikit. Bukan salahnya Allah yang telah menyampaikan hal itu dalam Al-Quran, tapi salah kita yang tidak menerapkan isi daripada ayat itu.
Karena bunyi daripada itu adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah SWT, Allah menjadikan untuk kalian, semuanya untuk kalian, tidak ada yang bukan untuk kalian. Ini dipahami di sini. Itulah sifat daripada seorang wanita yang akan menjadi istri kita. Semuanya baik untuk kita. Ketika istri itu bersikap seperti yang kita harapkan, maka itu baik untuk kita. Dan ketika istri bersikap tidak seperti yang kita harapkan, itu juga baik untuk kita. Karena Al-Habib Ali Muhammad Habsyi, saya belum oleh beliau mengatakan begini, adakah suatu tindakan, adakah suatu ucapan daripada tindakan dan ucapan manusia yang tidak dengan kehendak Allah? Jawabannya adalah tidak. Bahkan tidak dan sangat tidak mungkin. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Sehingga kalau seumpama itu menjadi kehendak Allah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kamu. Tujuannya adalah kita. Tujuannya itu adalah suami itu. Untuk apa? Mau dihapuskan dosa-dosanya. Mau diangkat derajatnya. Mau diberikan pahalanya untuk merealisasikan keinginan cita-cita kekasihnya Muhammad SAW. Supaya kita semuanya berada dalam surga bersama Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala kalau seumpama di dalam ketentuan kepada hamba-hambanya tidak sesuai dengan teori daripada ciptaan dan membagikan ketentuannya kepada hamba-hambanya, berarti Allah Ta'ala tidak adil. Allah Ta'ala adil. Bahkan Allah Ta'ala maha adil. Oleh karenanya Allah Ta'ala menciptakan segala keadaan, segala ketentuan, segala ciptaan, makhluknya berupa manusia maupun yang lainnya, itu semua dengan satu teori. Apa itu teorinya? Teorinya itu adalah setiap ketentuannya dan ciptaannya dan keadaan yang Allah tentukan, itu semua ada kelebihan dan kekurangan. Pastikan itu. Supaya kita itu benar-benar menyikapi pernikahan itu adalah min ayatihi. Termasuk di antara tanda kebesarannya. Sehingga nggak mungkin kita akan mendapatkan sebuah kelebihan pada diri seseorang semuanya tanpa ada kekurangan, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin kita katakan di dalam keadaan kita yang bermacam-macam itu semuanya ada kelebihan tanpa ada kekurangan. Mungkin. Sangat tidak mungkin. Dan cukup di dalam pernikahan itu masing-masing berbeda-beda di antara kita. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan semuanya bisa merealisasikannya, tapi hanya orang yang berkehendak. Tapi siapapun yang tidak merealisasikannya itu juga termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, Al-Imam Ibn Athaillah Al-Asqadarani, beliau itu berkata di antara hikmahnya, wa min syaqawatil ibad an yatamanna mu'amalata akhihi lahu misla ma yatamanna. Fa kaifa yakunu dzalik wa huwa min nafsihi la yajidu ba'da ma yurid. Di antara tanda-tanda seorang hamba itu akan menjadi orang yang celaka dan sengsara di dunia maupun di akhirat adalah orang yang menganggap, berharap, memastikan bahwasanya semua saudaranya daripada manusia itu akan memperlakukannya seperti diinginkan. Tidak mungkin. Kata beliau, tidak mungkin. Dan itu tanda-tanda kalau dia berharap seperti itu, berarti dia adalah orang-orang yang bakal celaka. Kenapa? Jangankan dia itu berharap pada orang lain. Harapannya terhadap dirinya saja, sebagian saja daripada harapannya tidak terlaksana. Bagaimana mungkin dia akan berharap daripada orang lain seperti yang diharapkan. Jadi itu adalah sebuah kenyataan hidup. Sunnatullah sudah dalam hal. Sehingga yang ini diuji dengan yang ini diuji dengan yang itu dan sebagainya. Semua sudah sunnatullah. Semuanya karena rahmat Allah. Yang baik diuji untuk diangkat derajatnya, yang tidak baik diuji untuk dihapuskan dosa-dosanya. Semuanya dengan rahmat Allah. Oleh karenanya, unsur utama untuk kita itu selamat daripada dosa yang terkait dengan sesama manusia adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi kun ma'al khalqi ka'anlah khalqa.
rasakan sentuhan rahmatnya. Di dalam kita menerapkan sabda Nabi-Nya Muhammad SAW, jadilah kamu itu bersama makhluk, tidak ada makhluk. Nggak ada istri, nggak ada istri. Nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Yang ada itu adalah kita dan Allah. Yang menggerakkan semuanya Allah, yang menentukan semuanya Allah. Yang diinginkan Allah Ta'ala adalah respon kita. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur, ataukah orang yang bersabar, atau justru sebaliknya, kita bukan termasuk orang yang bersyukur, bahkan termasuk orang yang tidak bersabar. Hanya respon dari mulai kita balik sampai kita meninggal, respon yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Oleh karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi. Mengawasi apa? Respon kita. Bagaimana respon kita? Tinggal respon kita itu mau dibuat seperti apa. Kita ingin buat respon seperti keinginan kita, salah. Kita ingin buat respon kita seperti para praktisi, para pakar di dalam bidangnya, salah. Tapi kalau kita ingin seperti disampaikan dalam Al-Quran itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Cari teori, cari cara, cari metode bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sukun seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan sangat tidak mungkin, sangat mustahil kalau seumpama Allah Ta'ala tidak benar dengan apa yang disampaikannya. Cari cara, di mana kita cari cara? Siapa yang paling tahu dengan cara yang Allah siapkan supaya Allah memberikan itu semuanya? Tidak ada lain adalah Nabi kita Muhammad. Caranya seperti caranya Nabi Muhammad. Metodenya seperti metode yang diajarkan Nabi Muhammad. Teorinya seperti teori yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Baru kita akan mendapatkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau semua ada di antara kita yang tidak semacam itu, jangan salahkan. Tapi salahkan diri kita sendiri. Salahkan orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya. Salahkan para istri yang tidak bisa mendidik dirinya. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala tidak pernah menyandingkan keberuntungan dan kebahagiaan kecuali di dalam kata-kata mujahadatun nafas. Sehingga Allah Ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang melawan hawa nafsu. Supaya apa? Melawan hawa nafsu supaya sesuai dengan respon. Responnya itu sesuai dengan apa diajarkan Nabi Muhammad. Nah itu aflah. Tapi kalau seumpama tidak sesuai, khaba fi usrati, khaba fi waladi, khaba fi zaujati, khaba fi mali, khaba fi sya'ni kulli. Dia akan rugi. Oleh karena itu, sandaran para salihin yang sudah diterapkan oleh para nabi dan rasul yang menjadi sunatullah di alam semesta ini adalah man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu terkait dengan ayat yang berbunyi di dalam ayat yang lainnya, wa an laisa lil insani illa masa depan kita itu bagaimana? Masa depan kita itu adalah yang kita laksanakan sekarang ini. Bagaimana kita akan mendapati masa depan di dalam rumah tangga kita? Apa yang kita bangun sekarang? Bagaimana kita memperlakukan istri kita? Bagaimana kita memperlakukan mertua kita? Bagaimana kita memperlakukan guru kita? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Semuanya itu adalah cobaan dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan mereka semuanya. Allah yang kemudian juga mengambil nyawa mereka semuanya. Oleh karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu saja responnya saja. Siapa di antara kita yang paling berakhlak baik? Siapa di antara kita yang paling bisa muamalahnya dengan muamalahnya Nabi Muhammad kepada para istrinya? Siapa yang paling bisa menghidupkan rumahnya seperti menghidupnya Nabi di dalam rumahnya? Siapa yang paling bisa menegur istrinya sebagaimana Nabi SAW menegur istrinya? Semua sudah pernah menegur istri. Nabi pernah menegur istri. Memarahi istri. Nabi juga pernah memarahi istri. Menghargai istri. Nabi juga pernah menghargai istri.
berdekatan dengan istri, memuji istri, semuanya pernah sudah dilakukan Nabi SAW. Oleh karena Allah Ta'ala firman Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah, Nabi SAW itu adalah uswah. Respon kita bagaimana? Baca yang banyak sejarah Nabi. Lihat, baca pedoman Nabi itu bagaimana caranya. Jangan cuma kita ketika mau minum pil, lalu kita lihat bagaimana tata cara dosisnya yang akan kita minum. Jangan cuma itu saja yang kita perhatikan, tapi terkait dengan hati kita yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti, itu juga harus kita pelajari tata caranya. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak dekat pada para ulama, tidak dekat kepada majelis taklim, tidak selalu mendengar kepada majelis taklim, tidak mungkin kita akan mendapatkan itu semuanya. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, siapa kita, siapa Nabi Muhammad? Lihat bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan para istri-istrinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditanyakan oleh ponakannya Sayyidina Abdurrahman ataupun yang lainnya, di mana beliau katakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad dengan para istrinya. Kami tahu akhlaknya Nabi SAW di luar, di medan perang, bersama orang kafir dan sebagainya kami tahu. Tapi dalam rumahnya kami tidak tahu. Apa kata Sayyidina Aisyah? Nabi Muhammad sama seperti kalian, bahkan lebih daripada kalian. Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam rumahnya, istrinya sedang menyapu, maka diambil sapunya diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika masuk dalam rumahnya, istrinya sedang memotong-potong daging, diambil pisaunya diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam rumahnya, melihat istrinya sedang menjahit, maka diambil alat jahitnya, Nabi SAW meneruskan. Dihormati, dimuliakan. Kenapa? Ini adalah hamba Allah. Karena dia melihat ini adalah orang baik. Kalau kita tidak, kita melihatnya orang ini di bawah kita. Apa kata kita? Bahkan kita anggap itu ada seorang budak. Hasyawakallah. Siapa sih kita? Orang lain. Siapa sih kita? Istri kita dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum. Musuh bagi kalian, fazaruhum. Hati-hati. Ini orang lain. Bahkan pertama kali akan menuntut kita, ini istri kita. Artinya apa? Bukan bagian daripada diri kita, bukan. Anak kita bagian daripada, bukan sama sekali. Kita sendiri, wa laysa lil insani illa masa cari sebanyak-banyaknya untuk masih hidup sekarang ini. Respon sesuai dengan respon yang Allah yang perintahkan Nabi Muhammad yang telah memperagakan, gunakan respon itu. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyikapi istrinya, ketika beliau itu dalam keadaan salah, beliau menegurnya tapi dengan kata-kata yang lembut. Bahkan beliau pernah suatu waktu ketika ada masalah, ada salah faham di antara keduanya, antara Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, maka kemudian Nabi SAW berkata, bagaimana kalau seumpama yang menghakimi di antara kita berdua adalah ayahmu, siapa Siddiq. Gak baik, setuju, tapi ingat ya, jangan kamu berkata kecuali yang benar. Nabi SAW katakan demikian. Tapi Nabi SAW itu seorang manusia yang sangat berakal, sangat cerdas. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah bukan levelnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita itu bukan levelnya para wanita. Wanita itu sudah Allah ciptakan memang kurang akal, kurang agama. Sehingga kalau kita mau merespon, lihat dulu responnya. Respon semacam apa yang kita inginkan, yang ingin kita terapkan. Kalau semua yang kita terapkan itu adalah kekerasan, kita nggak level. Kekuatan kita beda sama perempuan. Kalau semua kita itu berantem sama perempuan atau berduel sama perempuan, pasti kita diketawakan orang, ini orang gila ini. Karena beda level. Kalau kita mau berantem, ayo laki-laki sama laki-laki. Tapi sama perempuan tidak. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, di saat itulah Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, siapa yang akan memulai dahulu? Engkaukah atau aku? Maka kata Aisyah, engkau, tapi ingat, jangan ngomong kecuali yang benar saja ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar Sayyidina Aisyah putrinya yang sangat dicintainya mengatakan demikian, ditempelengnya depannya Nabi. Apa kata Muhammad? Ya Abu Bakar, ketika ditempeleng oleh Nabi SAW, akhirnya Sayyidina Aisyah memeluk Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, aku undang kau datang sini untuk menghakimi, bukan malah memukuli. Sehingga apa? Karena dia marahnya, Sayyidatuna Aisyah berkata begitu pada Nabi Muhammad, sangat di luar keterbatasan daripada seorang istri kepada suaminya, sehingga dia itu keluar. Tapi Nabi Muhammad sadar. Sehingga kemudian setelah kejadian itu, akhirnya kembali lagi, akur lagi.
Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah melakukan itu di depan Nabi, dia nggak enak, ya Allah, kenapa Anda lakukan itu di depannya Nabi Muhammad? Itu menggores perasaannya Nabi Muhammad, sehingga beliau kembali. Secepat itu beliau kembali. Tapi ketika beliau kembali, beliau sudah mendengar Sayyidatuna Aisyah sudah ketawa-ketawa bersama Nabi Muhammad. Sehingga kemudian kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai kalian berdua yang di dalam rumah, masukkanlah kami dalam tawa kalian sebagaimana tadi engkau masukkan kami di dalam marah kalian. Ini terjadi di antara Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana ketika sudah terkait dengan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, sebelum azan Nabi Muhammad itu paling lembutnya seorang suami terhadap istrinya. Tapi ketika sudah dikumandangkan azan, maka kami seakan-akan tidak pernah mengenalnya dan dia tidak mengenal kami. Urusan syariah tegas, urusan terkait dengan perintah Allah tegas, tapi urusan dunia adalah yang paling lembut, yang paling mengalah, yang paling sinkron dengan para keluarganya itu adalah seorang laki-laki. Itulah orang laki yang hebat. Itu suami yang hebat. Sehingga pantas kalau Nabi SAW kemudian bersabda, ma akraman nisa illa karim, wa ma'ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang pun yang menghormati seorang wanita kecuali dia itu adalah orang mulia. Dan tidak ada seorang pun yang menghinakan seorang wanita kecuali dia itu adalah orang yang tercela di sisi Allah. Bahkan keterusan hadis itu luar biasa daripada Nabi Muhammad. La indu itu maghluban karima ahabbu ilayya min an ud'a ghaliban laima. Kalau seumpama aku dikatakan kalah sama istri, enggak peduli aku. Walaupun aku dikatakan kalah kepada istri, enggak jadi masalah. Kenapa? Apa sih pengaruhnya kata-kata orang itu? Sehingga Abu Haddad mengatakan man balan nas mata ghamman, orang yang selalu mempedulikan ucapan manusia berarti matinya sumpah nanti. Kenapa? Apa pengaruhnya? Ucapan orang itu apa pengaruhnya? Kata Nabi Muhammad, kalau sumpah aku dikatakan kalah kepada istri, gak jadi masalah asalkan aku mulia sisi Allah. Daripada aku dikatakan aku menang kepada istri, tapi di sisi Allah aku adalah orang yang tercela. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang bisa menerapkan sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi Muhammad sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Semoga setiap hari Kamis ketika amal kita setiap minggunya disodorkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk bangga dengan kita, bahagia dengan kita, senang dengan kita, dan keluarga kita sasaran utamanya, media utamanya, sarana utamanya untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Maulid Laksana Hikmah Pernikahan yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Dr. Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang beliau sampaikan, khususnya kepada yang baru menikah. Bagi yang sudah lama, insya Allah belum terlambat untuk menerapkannya. Untuk selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Qaimuddin. Kepada yang mulia guru kita kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi hamdan katsiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bana qalamna sana wa lam Innahu bana wa kafrana sayyidina. Bana wa atina ma wa atina rasul galab. Bana israfana fi dina wa Rabbi zil qulubana wa ilham. Allahumma Allah barik ila rusain barik alaihi ma أولاد صالحين بارين جمعنا سعادة أبدية في أولاد وسعادة ورزاق الحشا مانع ولا المر شمع وشمع وما أرزق اللهم يا الله يا رب الفلك أي أو شيء من شر ما خلق وشر حسد اللهم ربنا صل على من شر وسواس الخناس من الجنة والناس ربنا ألف بين قلوبنا وأسرنا بلغنا في أسمائنا وقلوبنا أزواجنا ولنا شاكرين ربنا وجعلنا أولادنا أولاد طلابنا صالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.